Oh, sudah. Assalamualaikum Wike. Waalaikumsalam Pak Lendra. Iya, ada apa? Ini ada yang ingin saya tanyakan sekaligus konsultasi. Rasanya serius sekali. Iya, monggo nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Kebetulan saya lagi santai. Ya, apa kira-kira yang bisa saya bantu Pak Lendra? Ini Wike terkait pembelajaran Iya. waktu kelas. Jadi waktu saya melaksanakan pembelajaran itu, anak-anak itu kayaknya kurang semangat, Oh, terus males ya. gitu. Jadi anak-anak itu tidak konsentrasi waktu pembelajaran saya. Hmm. Itu kira-kira kenapa ya? Menurut Bapak sendiri apa kira-kira? Maksudnya gini, solusi apa kurang gimana? Apa kurang kalau Bapak sendiri bagaimana? Apa mungkin Bapak menyampaikan materi kurang jelas atau mungkin kurang diberi catatan atau bagaimana menurut Bapak sendiri? Coba. Apa mungkin karena saya guru baru sehingga anak-anak itu kurang respect, kurang menghargai iya. Seperti itu. Sebenarnya nggak juga Pak, guru baru juga harus dihormati juga gitu loh. Ya cuman kalau anak-anak guru baru memang sering dibuat mainan sama anak-anak, dianggap teman. Kira-kira ya Pak ya, kalau memang permasalahannya itu siapa kira-kira menurut Bapak di sekolah ini yang dianggap bisa berwibawa begitu? Kalau saya lihat sejauh ini Bapak kepala sekolah. Oh, jadi, Bapak. kalau kepala sekolah itu hadir misalnya, jadi anak-anak itu nggak usah disuruh, jadi otomatis sudah diam, sudah tertib. Nah, berarti kalau misalnya Bapak kurang berwibawa, berarti mungkin ada sedikit dari sikap-sikap Bapak kepala sekolah itu yang mungkin harus ada di dirinya Bapak gitu loh. Meniru sedikit lah jangan banyak guyon, jangan terlalu akrab dengan siswa karena bisa menghindari unggah-ungguhnya anak-anak itu gitu loh Pak. Jadi ada sedikit dari sikap-sikap Bapak kepala sekolah itu yang bisa mungkin ditiru kita, bukan hanya Bapak Lendra saja tapi juga saya mungkin juga merasakan seperti itu. Terus yang kemudian Pak, terus kemarin itu waktu sampai ngajar, iya. Saya pas lewat gitu. Iya, ada apa? Saya lihat murid-murid penjenengan itu kok kayaknya semangat, terus ada kayak sesi waktu nyanyi, iya. terus disediakan LCD. Itu kira-kira bagaimana Bu ya? Itu saya memang ada materi saya. Jadi mengenai kebijakan fiskal itu saya berusaha karena setiap materi tersebut anak-anak itu kurang bersemangat. Jadi saya menciptakan suatu pembelajaran bagaimana anak-anak itu agar bersemangat. Jadi saya nyari-nyari biar bagaimana, kemudian anak itu saya kasih, kalau misalnya loyo saya kasih ice breaking. Nah itu sehingga anak-anak itu semangat. Tapi itu semua kalau memang Bapak mau melakukan, kita bisa mulai dari RPP-nya dulu Bapak. Jadi kita susun dari RPP-nya, kemudian kita bisa membuat skenario pembelajarannya sehingga kita bisa menjadikan suatu pembelajaran yang menarik. Kalau kira-kira saya adaptasi dari cara pendidikan itu boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa, dengan senang hati. Saya malah bersyukur Bapak mau istilahnya memperbaiki ya, dalam arti kita sama-sama belajar ya Pak ya, dalam arti kita memperbaiki bagaimana cara mengajar kita. Kan kita juga bisa menyadari diri bahwa kita ini sudah maksimal apa belum. Kalau kita sudah maksimal terhadap anak tapi anak tidak mau ngerti ya berarti kan ada faktor lain. Maka kita cari jalan keluarnya kepada bagaimana kita memberikan pembelajaran itu kepada anak agar anak itu baru mengerti itu dulu ya Pak ya. Ya, sebenarnya gampang Pak. Sakit ya? Ya. Tentang bagaimana cara kita untuk menghindari atau membentengi negara kita dari berbagai ancaman. Salah satu yang harus kita miliki adalah pertama untuk membentengi negara kita dari ancaman. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Gimana lagu tersebut? Memiliki judul apa? Tanah airku. Silakan dinyanyikan bersama-sama.
Ada dirijen? Tidak perlu dirijen. Ya, silakan dilakukan. Jangan kompak. Satu. Boleh berdiri. Ya, Untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Berdasarkan apa? Warna. Ya. Warna tersebut kita ambil berdasarkan kesukaan kali. Ya. Jadi nanti misal siapa di sini yang suka membaca? Membaca. Saya suka baca komik. Saya baca Oke. Siapa yang suka nulis? Saya. Oke, silakan. Tangannya stop dulu. Yang ini banyak di sini banyak kegemarannya. Jadi semisal saya lebih suka menulis. Suka nulis? Saya. Oke, siapa lagi yang menulis? Saya suka menulis dan membaca. Siapa sih? Nulis membaca. Tadi suka baca, yang suka baca komik boleh. Baca. Oke. Siapa di sini ketika dia misal hafalan itu dia mengucapkan terus jalan pulang rumah dapat satu Pancasila 2 Pak, apa yang model bahasa ini Pak? Timpang hafalan. Oke. Coba yang dapat ya kelompok merah sana kuning hijau Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari kita bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan. Ayo lakukan. Ayo. Oke, ini saya akan bagi beberapa peta konsep ya. Oke, jadi ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, nih, mewaspadai. Nah, ancaman terhadap yang pertama itu adalah mewaspadai. Oke, ini dulu. Kenapa sih kok kita harus belajar tentang ancaman terhadap? Agar kita dapat mewaspadai. Jadi dengan kita mewaspadai integrasi terhadap bangsa Indonesia. Ya. Yang kedua, nih, jadi ancaman terhadap negara kita itu apa? Dikelompokkan, namanya adalah equalexos saja itu yang baik dari dalam maupun luar, yang dinilai games atau main sekaligus tuh. Jadi setelah ini saya akan kasih satu karton ke setiap kelompok. Gitu Pak. Enak ya. Saya kelompok. Ini biru.
Oke. Jadi nanti perhatikan, saya akan bagi satu kotak ini. Di dalam kotak ini berisi satu spidol, satu lem, dan juga nanti ada contoh dari atau pengertian dari ancaman terhadap video ini. Nanti silahkan dikelompokkan. Jadi contohnya pengertian. Nanti silakan dikasih spidol ya. Mau bantuin ya, aku nggak tahu. Kau bukan makin pembuka. Assalamualaikum. Kertas yang warna-warni itu boleh ditempel di Pun, cara ngabrik ini mana yang nyari arti. semangat ya itu. Kalau masih bingung boleh buka buku, yang suka baca buku boleh buka buku, yang suka lewat internet boleh. Bahkan saya suka menonton iya di YouTube boleh. Kalau lihat di YouTube oh ternyata membagian boleh, silakan. Tergantung kalian sukanya apa seperti itu ya. Berarti suka menonton cuma menonton dong. Ya. Silakan dicari di YouTube boleh suka nonton. Kalian suka baca di buku tulis silakan. Allahumma berikan bima rezekana Oh iya. Gimana matanya matahari? Iya. Ini apa nih? Terlalu jauh. Beda, sini beda. Ini di sini ya. Jangan lupa fungsi dari spidol salah satunya adalah menunjukkan peta konsep. Capek Pak, agak sedikit pusing. Oke. Ada yang mungkin Pak bosan Pak gitu. Ya bosan. Nah, siap semuanya. Oke. Setelah ini kita akan lakukan game. Es break dulu ya. Ya. Biar apa? Biar otaknya refresh lagi. Jadi semisal HP itu es break itu sama dengan apa? Di charger ya. Jadi baterainya biar penuh lagi. Nah, setelah ini akan ada lagu. Silakan diikuti gerakannya. Oke, berdasarkan musik. Persiapan. Mulai. Tangan di kanan ya. Ya, enggak itu ada presernya. Jalan. Kuning. Enggak silakan. Kuning di tengah. Iya, Pak. Merah 2 orang yang masak. Merah dibantu
bantu temennya. Bantu doa. Bantu doa lah. Doa Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Empat dulu saja yang dia di blaster. Bawahnya nih. Ini kok. Jalan semuanya. Oke, ini good, benar. Sekarang ancaman bidang Hipolexos good. Nah, itu terdiri dari apa? Ideologi. Oke. Nah, ancaman sosial budaya, politik, ekonomi. Ya, militer dan non militer kan tidak masuk. Berarti ini harusnya tidak ada tanda di sini. Ini harusnya ada tanda ya. Oke. Terus kita akan bedah satu persatu. Ancaman di bidang ideologi adalah upaya yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan politik yang membahayakan tatanan negara. Itu masuk ideologi. Jadi ini itu punyanya ideologi. Ya. Ya. Jadi yang ini harusnya adanya di bawahnya ideologi. Contohnya. Ya. Oke, terus ancaman di bidang politik. Politik. Oke. Ya. Penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbuhkan satu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Benar apa salah? Benar. Nah, oke, ini benar berarti ini. Secara ancaman bidang ekonomi. Ekonomi adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar, cepat atau lambat. Oke, ini masuk contohnya bidang ekonomi. Berarti ini ancaman non militer. Ancaman faktor yang tugasnya, oke? Tugasnya silahkan dirangkum setiap kelompok itu dua. Ini dua boleh. Di sini ancaman militer dan non militer. Yang tengah ideologi dan politik. Dan yang sana ekonomi dan sosial budaya. Boleh di jadi minggu depan silakan dipresentasi. Libur. Oke, perhatikan. Nanti boleh pengerjaannya melalui dibuat makalah boleh. Dibuat PPT boleh. Kalau yang suka desain silakan dibuat Canva. Ya, buat lagu boleh. Kalau yang suka konten sambil berangkat kita buat video di TikTok ataupun di YouTube ya, boleh bebas tergantung kesukaan kalian. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup. Ini kita lagi. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita harus tahu ancaman apa saja yang ada pada negara kita. Fungsinya apa? Untuk mewaspadai. Kalau sudah mewaspadai berarti bisa menangkal. Bagaimana cara mengantisipasi? Jangan sampai terjadi. Di sini ada pertanyaan? Gak ada. Oke, good. Kalau begitu saya akhiri ya. Sudah pulang ya. Oke, hati-hati di jalan. Doa kesehatan. Oke, sebelum kita pulang silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Biasa. Atau bukunya dirapikan dulu, silakan bukunya dirapikan. Halo. Pimpin doa ketua kelas baru.
Assalamualaikum Wika. Waalaikumsalam Pak Lensra. Gimana Pak? Kabarnya? Gimana nih? Ya, ini mau sedikit cerita Bu. Konfirmasi terkait pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yang mengadopsi seperti yang Ibu kasih referensi. Menurut penjelasan gimana kemarin? Kalau saya menilai bagus Pak, anak-anak antusias. Cuman kan kita perlu sharing Pak ya. Coba Bapak ceritakan dari dari awal sampai akhir bagaimana, mulai dari persepsi sampai dengan pengerjaan, mungkin bisa diceritakan. Jadi kemarin itu waktu pembelajaran saya yang mempraktekkan referensi dari penjenengan, itu terlihat anak-anak itu lebih semangat, terus lebih kreatif, terus yang biasanya males-malesan, kayak kurang bergairah dalam belajar, dia lebih semangat. Jadi kemarin saya mempraktekkan seperti jadi sebelum melakukan pembelajaran dimulai, saya menyanyikan lagu nasional. Menyemangatkan nasionalisme Pak ya. Nah itu seperti biasa saya melakukan absensi, berdoa, persepsi. Itu baru saya buka materi dengan sesi PPT. Jadi ada PPT-nya Pak ya. PPT-nya saya buat dari Canva. Setelah saya jelaskan ke anak-anak seperti itu, lalu saya setelah saya jelaskan, saya bagi anak-anak itu ada berbagai kelompok, jadi 3 kelompok dari jumlahnya itu sekitar 30. Saya bagi. Kelompok tersebut saya bagi berdasarkan kesukaan, kegemaran. Berarti masuk diferensinya ya? Nah, karena siap. Lanjut Pak. karena mungkin anak-anak itu saya kelompokkan sesuai dengan yang sama, misalnya yang suka baca, kumpul dengan sama baca. Jadi anak-anak itu kayaknya lebih, oh iya ini buat teman saya, jadi lebih bergairah. Salah satu frekuensi. Kerjasamanya lebih enak karena sudah dalam komunitasnya dia sendiri. Iya. Saya lebih kayaknya anak, oh ya ini kayak satu komunitas seperti itu. Jadi anak-anak itu kayak lebih, oh ini tim saya. Setelah saya bentuk sesuai dengan kesukaan anak-anak, lalu saya kasih mereka itu karton, terus ada di situ spidol dan juga lem dan beberapa kata yang saya suruh anak-anak itu untuk membuat sebuah bagan. Bagan tersebut dibuat sesuai dengan PPT yang saya buat. Intinya sudah di PPT, tidak anak-anak tentang susunan PPT, kemudian anak-anak sudah praktek gitu. Ya. Lalu saya sampaikan ke anak-anak, silakan buat semenarik mungkin sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Nah, di situ anak-anak sudah mulai berkreasi, yang suka gambar, jadi bagiannya itu milih gambar. Yang lebih suka terapi, estetik, dia bagiannya. Jadi anak-anak itu kayak lebih jadi dirinya sendiri. Terus selesai kita cek sama-sama yang benar mana, nanti kalau yang masih kurang betul kita benarkan bareng. Nah, di situ anak-anak sangat antusias. Oh itu salah Pak, oh itu sudah benar. Jadi anak-anak itu lebih senang. Jadi intinya yang kemarin pembelajaran itu bisa menjawab permasalahan Pak Lensra selama ini. Ya memang seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu sudah bosan dengan itu dari guru saja ceramah, metode ceramah, anak-anak sebenarnya sudah bosan seperti itu. Kecuali kita hitungan pun kalau anak-anak disuruh hitung terus itu juga sudah bosan. Jadi kita ada sesekali waktu anak-anak itu di gitu ya, untuk disegarkan kembali atau diberi permainan gitu yang istilah mengacu kepada pembelajaran tersebut. Ini saya belum memperkenalkan diri, ini PP saya Pak Rasa. Ini
kita dalam acara pasca observasi yang sudah kita laksanakan, ini memastikan apakah BIT ini benar-benar melakukan pengimbasan atau tidak. Ini sebagai kuncinya saya kepada Pak Hendra sudah benar-benar melakukan pengimbasan, dan kebetulan Pak Hendra datang sendiri ke saya mengeluhkan permasalahan dari yang sudah gitu. Jadi permasalahan sebenarnya klise, anak-anak nggak kesenangan. Jadi saya berikan beberapa trik motivasi, dan juga itu sebenarnya juga dari Pak Hendra sendiri. Bagaimana Bu kalau gini? Tapi saya nggak tahu caranya. Bagaimana Bu kalau begini? Saya nggak tahu caranya. Jadi saya kasih tahu caranya. Tapi semua itu sudah merupakan pemikiran awal dari Pak Hendra sendiri. Ya, beliau ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mohon bimbingannya karena saya tidak tahu caranya. Mungkin dari Bapak tidak ada dari saya. Terima kasih Pak Hendra. Oh iya Pak Hendra, untuk kedepannya untuk kira-kira ini kalau tidak dijadikan ahli ini bisa pengembangan diri atau bagaimana? Rencananya nanti kalau insya Allah mungkin metode ini kan baru bagi saya dan menarik dan mampu menjadi perubahan. Mungkin ini saya mau titikkan Untuk jadi kalau ketika Pak harus ada 3 siklus. Jadi ini ketika siklus pertama, kedua jangan lupa kalau ketika itu harus ada tetap hadir. Jadi tidak bisa kita copy dari presentasi di absensi di kelas, tapi kita harus ada sendiri. Jadi kita menjaga diri yang penting, dan juga jangan lupa foto-foto dokumentasi kita. Selamat Pak Hendra, mudah-mudahan sampai ke jenjang PPK-nya, karena PPK itu bisa masuk ke ini dan kenaikan pangkat ya. Ya, itu seperti itu. Nanti kalau ada mau saya bantu lah Pak, saya siklus 1, siklus 2, siklus 3-nya bagaimana cara menyaksikannya ke dalam. Terima kasih Bu Ika. Iya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih.